Bayangkan, sebuah boneka kayu kecil yang tampak sederhana. Namun, setiap kali dibuka, selalu ada lapisan baru di dalamnya. Sekarang bayangkan, boneka itu bukan mainan, melainkan kekuasaan nyata yang memengaruhi dunia. Di balik citra seorang pemimpin yang kita lihat di layar, tersembunyi jaringan, strategi, dan mitos yang jarang dibicarakan. Pertanyaannya bukan lagi siapa orang di puncak kekuasaan itu, melainkan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik lapisan-lapisan yang sengaja dibiarkan tertutup. Matrioska, mainan khas Rusia berbentuk sebuah boneka kayu berlapis-lapis. Setiap kali dibuka, wajah baru muncul, lebih dalam, lebih tersembunyi, semakin sulit ditebak. Sekarang, bayangkan boneka itu bukan sekedar mainan Rusia, melainkan metafora kekuasaan seorang pria yang namanya menggema di panggung dunia, Vladimir Putin. Dari luar, ia tampak sederhana, seorang presiden dengan citra maskulin, berkuda tanpa baju, berbicara lantang di podium. Namun, seperti Matrioska, citra itu hanyalah lapisan pertama. Di baliknya, ada warisan KGB yang membentuk cara berpikirnya. Ada jaringan oligarki yang menopang kekuasaannya. Ada propaganda digital yang merambat hingga ke layar ponsel kita. Dan ada mitologi nasional yang menjadikannya lebih dari sekadar manusia, sebuah simbol. Pertanyaannya satu, seberapa dalam kita berani membuka lapisan-lapisan itu? Dalam video ini, kita akan masuk ke dalam matrioska kekuasaan, menelusuri lapisan demi lapisan, hingga mendekati inti yang tak pernah terlihat, dan mungkin tak pernah ingin ia tunjukkan. Lapisan terluar dari matrioska Putin adalah citra publik, sebuah panggung teater yang dirancang dengan presisi. Kita melihatnya berkuda tanpa baju, berenang di sungai Siberia, atau menembak harimau dengan ketenangan ala pahlawan film. Semua ini bukan kebetulan. Setiap foto, setiap video adalah propaganda visual yang menegaskan satu pesan. Putin adalah pria kuat, simbol Rusia yang tak tergoyahkan. Namun, citra ini bukan sekedar hiburan. Ia adalah alat politik. Dengan menampilkan dirinya sebagai sosok maskulin, Putin menanamkan rasa kagum sekaligus ketakutan. Ia bukan hanya presiden, ia adalah representasi dari negara itu sendiri. Tapi di balik layar, citra publik ini rapuh. Ia bergantung pada kamera, pada narasi yang dikontrol, pada panggung yang selalu disiapkan. Tanpa semua itu, boneka luar ini hanyalah kayu kosong, lapisan yang mudah retak ketika bersentuhan dengan kenyataan. Pertanyaannya, apakah publik benar-benar melihat Putin, atau hanya melihat panggung yang ia ciptakan? Begitu lapisan citra publik dibuka, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih keras, warisan KGB. Putin bukan sekedar mantan agen, ia adalah produk dari sebuah sistem yang mengajarkan seni pengawasan, manipulasi, dan kontrol psikologis. Di era Soviet, KGB berfungsi sebagai mata dan telinga negara. Mereka mengintai, mencatat, dan menekan setiap gerakan yang dianggap berbahaya. Dari sistem inilah, Putin belajar bahwa kekuasaan bukan sekadar pidato di podium, melainkan kemampuan untuk mengetahui lebih banyak daripada lawan, dan bertindak sebelum lawan sempat bergerak. Warisan ini membentuk gaya kepemimpinannya, dingin,
penuh kalkulasi, dan selalu menempatkan keamanan di atas segalanya. Ia memandang dunia bukan sebagai panggung diplomasi, melainkan sebagai arena intelijen. Di balik senyum diplomatiknya, ada mata yang terus menghitung resiko. Ada telinga yang selalu menangkap bisikan lawan. Lapisan KGB inilah fondasi yang membuat Matrioska Putin semakin sulit dibuka. Karena setiap upaya menyingkapnya, kita berhadapan dengan bayangan yang tak pernah benar-benar hilang. Lapisan berikutnya bukan lagi soal citra atau intelijen, melainkan uang. Kekuasaan Putin berdiri di atas jaringan oligarki, para taipan energi, kontraktor, dan bankir yang tumbuh subur sejak runtuhnya Uni Soviet. Mereka bukan sekedar pengusaha. Mereka adalah pilar ekonomi yang menjaga Kremlin tetap kokoh. Minyak dan gas menjadi senjata utama. Kontrak bernilai miliaran dolar mengalir ke lingkaran dalam, membentuk loyalitas yang tak bisa dibeli dengan kata-kata semata. Di balik layar, ekonomi Rusia bukan hanya angka dalam laporan resmi, melainkan arus uang tersembunyi yang mengikat oligarki dengan sang presiden. Hubungan ini ibarat simbiosis. Oligarki mendapat perlindungan, Putin memperoleh kekuatan finansial. Dan setiap kali Matrioska ini dibuka, yang kita temukan bukan wajah, melainkan mesin uang yang terus berputar tanpa henti. Pertanyaannya, apakah ekonomi Rusia dikendalikan oleh negara atau oleh lingkaran kecil yang bersembunyi di balik nama besar Putin? Lapisan berikutnya bukan lagi panggung fisik, melainkan dunia maya. Di era digital, propaganda tak lagi berbentuk poster di jalanan atau pidato di radio. Ia hadir sebagai algoritma, troll farm, dan berita palsu, menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Dari Saint Petersburg, ribuan akun bayangan bekerja siang dan malam. Mereka menciptakan narasi, memicu perdebatan, dan menanamkan keraguan. Dunia maya pun berubah menjadi medan perang baru, di mana Putin tak membutuhkan tank atau rudal untuk menaklukkan pikiran. Propaganda digital ini tidak hanya menyasar rakyat Rusia. Ia menembus batas negara, masuk ke feed media sosial kita, mempengaruhi opini publik global, dan mengaburkan garis antara fakta dan fiksi. Dan seperti Matrioska, lapisan ini sulit dibuka. Setiap kali kita mencoba membedakan kebenaran dari kebohongan, boneka baru muncul, lebih licik, lebih halus, semakin sulit dikenali. Pertanyaannya, apakah kita masih mengendalikan layar kita? Atau layar itu telah dikendalikan dari Kremlin? Dan akhirnya, kita tiba pada lapisan terdalam, mitologi nasional. Putin tidak hanya membungkus dirinya dengan citra maskulin atau jaringan oligarki. Ia membungkus dirinya dengan sejarah Rusia itu sendiri. Dari simbol SAR hingga nostalgia kejayaan Soviet, ia memosisikan diri sebagai penjaga takdir bangsa. Ia bukan sekadar presiden, melainkan figur yang ditempatkan sebagai penerus garis panjang para pemimpin Rusia, sebuah ikon yang menjembatani masa lalu dan masa kini. Mitologi ini bekerja layaknya mantra. Ia menyalakan rasa bangga, membangkitkan ingatan akan kejayaan, dan menanamkan keyakinan bahwa Rusia memiliki misi suci di panggung dunia.
Dalam narasi ini, Putin bukan lagi sekedar manusia, melainkan simbol yang nyaris tak tersentuh. Dan seperti boneka Matryoshka terakhir, lapisan ini tak lagi menampilkan wajah. Ia menampilkan mitos, sebuah ilusi yang memaksa kita bertanya, apakah rakyat Rusia melihat seorang pemimpin? Atau hanya legenda yang dihidupkan kembali? Matryoshka kekuasaan Putin bukanlah boneka yang bisa dibuka sesuka hati. Setiap lapisan adalah jebakan. Citra publik yang gagah hanyalah panggung. Warisan KGB adalah bayangan yang selalu mengintai. Oligarki adalah mesin uang yang berputar tanpa henti. Propaganda digital menjadi kabut yang menutupi layar kita. Dan mitologi nasional adalah mantra yang membuatnya tampak lebih besar dari sekedar manusia. Ketika semua lapisan itu disingkap, kita tak lagi melihat Putin sebagai individu. Kita melihat sebuah sistem, jaringan kekuasaan yang dirancang untuk bertahan, bahkan ketika wajah di puncaknya berubah. Inilah inti Matryoshka. Bukan wajah, bukan boneka terakhir, melainkan cermin. Cermin yang memantulkan wajah kekuasaan itu sendiri. Dingin, rapuh, namun sekaligus terasa abadi. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa Putin, melainkan bagaimana kita membaca boneka-boneka kekuasaan yang terus dimainkan di panggung dunia. Karena pada akhirnya, Matryoshka ini tak pernah benar-benar terbuka. Ia hanya terus berputar, menampilkan lapisan demi lapisan, hingga kita lupa satu hal penting. Apakah yang kita lihat adalah kenyataan atau ilusi yang sengaja dirancang agar kita percaya? Kita sudah membuka lapisan demi lapisan Matryoshka kekuasaan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak lapisan lain yang masih tersembunyi? Jika kamu merasa narasi ini membuka mata, jangan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang berani melihat di balik panggung kekuasaan. Tinggalkan komentar. Lapisan mana yang menurutmu paling berbahaya? Citra publik, warisan KGB, oligarki, propaganda digital, atau mitologi nasional? Karena kebenaran bukanlah boneka yang bisa disimpan rapat-rapat. Kebenaran harus dibuka dan disebarkan.